Baik, terima kasih. Kita akan mulai sama-sama. Sebelum dimulai, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Salsa Amanda. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen saya. Baik, saya akan mulaikan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala azza wa jalla aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fi riwayatin uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di pertemuan yang ketujuh ini dengan tema penulisan proposal skripsi dan juga laporan karya ilmiah kualitatif. Baik, ini adalah pertemuan yang ketujuh, artinya ini adalah pertemuan terakhir sebelum masuk ke UCP yang kedua. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan dan kerjasamanya yang baik di UCP 1 dan juga terakhir kemarin ada challenge ya tentang beberapa hal ya, terutama di riset metodologi dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang bagaimana how to write our thesis ya, bagaimana menulis skripsi kita ya. Baik, kita awali dengan salah satu dari kewajiban seorang mahasiswa ya setelah menyelesaikan pembelajaran di kelas mata kuliah yang dia ambil ya SKS-nya ya, maka dia memiliki kewajiban ya untuk menulis skripsi untuk level degree atau sarjana, menulis tesis untuk level magister dan menulis disertasi untuk level PhD atau doktoral. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban ya yang berlaku ya di Indonesia secara umum dan juga di FEB dan juga fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga di program studi ekonomi syariah ya. Ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kewajiban ya. Walaupun sekarang juga cukup berkembang di beberapa program studi utamanya di manajemen bisnis, biasanya mereka tidak mewajibkan skripsi tapi lebih kepada bisnis canvas ya atau bisnis model ya, semacam proposal untuk membuat sebuah bisnis, dan itu pun sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Di kampus lain atau di beberapa wilayah atau beberapa negara misalnya
di Pakistan, di India, dan juga, Malaysia serta Singapura, ada beberapa kampus juga yang, tidak menerapkan, adanya skripsi ya. Tetapi bukan berarti kualitasnya kurang, tetapi, mereka dalam setiap mata kuliah gitu ya, selalu ada, mini project, bahkan membuat sebuah artikel, ilmiah, sehingga kemudian ya ketika selesai, mereka minimal sudah menulis 5 ya, jurnal ilmiah yang tentu saja menggunakan juga pendekatan, riset ya. Hanya nanti ketika di level master dan PhD, mereka wajib untuk menulis tesis. Nah, bedanya kalau di Indonesia menggunakan istilah skripsi, tesis, dan disertasi, maka di luar negeri mereka lebih banyak menggunakan hanya istilah tesis, tesis degree, tesis master, dan juga tesis, PhD ya. Tesis, degree itu sebenarnya hampir, tidak ditemukan gitu ya. Jadi, lebih kepada pola pembelajaran. Nah, karena kita di, Indonesia, kita di veteran ya, kita di, prodi ekonomi syariah yang masih mewajibkan, skripsi, menulis skripsi, maka ya mau tidak mau kita harus menuliskannya. Tetapi kita harus rubah juga mindset kita tentang menulis skripsi ya. Jangan menganggap skripsi itu sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang menyusahkan, tetapi jadikan skripsi itu sebagai apa? Sebagai sarana, ya sebagai ajang untuk melatih kita pertama dalam implementasi mempraktekkan riset metodologi, penelitian yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua juga melatih logika kita, ya cara berpikir kita agar lebih logis, lebih sistematis, dan lebih empiris ya. Sehingga skripsi itu sebenarnya hanya latihan untuk mahasiswa agar dia bisa ya mengikuti langkah-langkah ilmiah. Nah, tentu saja dalam konteks Islam ya skripsi itu adalah menulis sebuah karya, mencari sebuah masalah, kemudian menggunakan metode dan ujungnya adalah menyelesaikan masalah. Sehingga apa? Sehingga nanti yang disebut dengan skripsi itu nantinya adalah, bagaimana ya mahasiswa itu bisa menguasai ya, dia bisa berpikir, dia bisa menuangkan ide dan gagasan dan juga dia mampu untuk apa, melaksanakan salah satu dari kewajibannya. Dan dalam perspektif Islam tentu saja, dia, mampu untuk menyelesaikan skripsi itu dengan apa, niat lillahi ta'ala ya, kemudian ilallahi azza wa jalla, au fillahi ta'ala, dan, menuju atau mencari, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sekarang ya, mindset kita harus dirubah, yaitu apa? Menjadikan tesis atau menjadikan skripsi sebagai ajang atau latihan kita untuk apa? Untuk bisa berpikir secara logis, sistematis, dan empiris, terutama berbasis Islam. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini mindset kita pertama harus dirubah ya, bahwa menulis skripsi itu adalah sebuah apa? Sebuah tantangan, sebuah cabaran, sebuah pengalaman baru kita untuk bisa berpikir secara ilmiah. Nah, kemudian ya karena mahasiswa itu harus membuat skripsi dan skripsi itu dihasilkan dari penelitian ya, maka mahasiswa otomatis harus meneliti ya. Ya levelnya adalah peneliti apa? Peneliti junior tentu saja ya, peneliti yang, masih awal bagaimana dia melakukan penelitian. Nah, penelitian ini sesudah melakukan penelitian gitu ya, tentu saja dia harus apa? Membuat laporan penelitian ya. Dia harus membuat, dari mulai proposal penelitian, bahkan nanti di level awal itu biasanya kalau di mana, kalau umpamanya di perguruan tinggi itu dia harus apa, pengajuan judul
ya. Dia harus membuat apa, pengajuan judul untuk apa, untuk, nanti dosen pembimbing akademik ataupun kaprodi, dia bisa memilih, oh yang cocok, yang sesuai itu adalah ini, yang cocok, yang sesuai itu adalah apa, adalah ini, yaitu, sesuai dengan prodinya, kemudian juga sesuai dengan apa, bidang rumpun ilmunya, kemudian juga tidak, sudah diteliti oleh peneliti lain di situ atau di prodi tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian berarti kita akan bicara tentang, dari awal bagaimana menulis proposal skripsi, ya, kemudian, juga wah laporannya nih agak lumayan nih gitu ya, minimal proposal dulu lah karena target terakhir nanti di UCP kedua ini adalah mahasiswa itu mampu membuat proposal, skripsi. Nah, tentu saja pertanyaan hari ini adalah bagaimana berarti menulis proposal, menulis karya ilmiah, menulis apa, tesis, skripsi gitu ya. Nah, kita akan, pelajari sekarang nih. Kita akan belajar bersama dalam 60 menit kurang lebih ke depan ya tentang how to write our thesis proposal ya. Bagaimana menulis proposal, skripsi. Nah, kita awali dengan overview dari sebuah tulisan ilmiah, ya. Jadi lebih kurang bahwa, karya ilmiah baik itu jurnal, kemudian skripsi, tesis, disertasi, penelitian, lebih kurang itu ada elemen-elemennya, ya. Elemen yang pertama adalah terkait dengan academic problem atau masalah akademik dan ini dibahas dalam, riset metodologi bahwa yang namanya penelitian, ya pasti ada masalahnya. Ya kalau nggak ada masalah ya bukan penelitian, ya. Berarti penelitian itu berangkat atau berawal dari sebuah problem, dari sebuah, permasalahan. Nah, permasalahan ini kita sudah bahas juga, itu ada 2, ada social problem, ada academic problem, ya. Social problem adalah masalah yang terkait dengan apa, fenomena yang ada di masyarakat gitu ya, tetapi belum sampai kepada, level akademik ya. Artinya dia hanya, satu pengetahuan, satu informasi yang kemudian ketika kita ingin, mengetahui lebih detail ya kita cukup, datang, cukup melihat, cukup bertanya, seperti itu. Misalnya saya ingin tahu tentang tentang kecelakaan, terjadi kecelakaan di tol Jagorawi misalnya gitu ya. Maka saya bisa misalnya, melihat di TV berita atau mungkin saya lihat di koran kalau masih ada sekarang gitu ya, atau saya datang ke sana langsung. Wah, berarti langsung, melihat ke Jagorawi, oh ternyata betul ada kecelakaan. Nah, sampai situ sudah cukup, berarti itu adalah social problem, ada kecelakaan saya lihat sudah selesai. Tapi kemudian ketika saya mau melihat tentang, sebenarnya penyebab dari kecelakaan itu apa sih sebenarnya? Wah, berarti kita harus riset dulu dong, kita harus, lihat apanya, mungkin kita lihat dari sisi, posisi kecelakaannya, kemudian juga, remnya, kemudian bannya, kemudian bekas gesekan ban dengan apa, dengan, jalannya, dengan aspalnya, ya mungkin juga dari posisi korbannya, ya mungkin ada mobil lain yang terkena juga, itu berarti perlu adanya riset ya, perlu adanya penelitian, berarti dia sudah masuk ke academic problem. Kemudian ternyata bukan hanya satu, kalau satu tadi berarti dia masuknya ke case study ya, misalnya, oh yang kemarin ya, Vanessa Angel misalnya gitu ya. Jadi case study-nya kecelakaan Vanessa Angel itu sebenarnya apa nih? Ya apakah karena ngebut? Ya atau apakah karena, driver-nya itu dia apa, online gitu ya, atau mungkin apa gitu kan belum tahu nih, nanti ya yang memutuskan itu hakim tapi kan harus ada risetnya. Nah itu case study, tapi kemudian kalau kita pengen lebih jauh lagi kita ingin melihat sebenarnya, penyebab kecelakaan terbanyak di Jagorawi misalnya di tol ya, tol Jagorawi itu sebenarnya apa sih?
Berarti ya harus riset lagi, berarti nggak bisa satu kecelakaan itu gitu ya. Tapi juga, mungkin dalam misalnya, tahun sekarang kecelakaannya itu ada berapa, kemudian di tahun kemarin itu ada berapa, 1 tahun sekarang misalnya ya sampai bulan April ini ya, Maret inilah gitu ya, 2020 tuh ada kecelakaan berapa nih, misalnya gitu ya, misalnya ini ada, 5 atau 10 kecelakaan. Nah, kita lihat dari 10 kecelakaan itu ternyata yang paling banyak itu apa? Apakah human error ya, misalnya karena mengantuk, karena mungkin, di bawah mungkin pengaruh dari Homer, minuman keras gitu ya, atau mungkin juga bisa jadi karena handphone gitu ya, kan banyak nih sekarang, kalau ketika ketika sedang mengemudi itu tidak boleh, menggunakan, handphone ya, cuman ya karena, kadang kita butuh, kadang nggak pikir panjang, udahlah pakai aja telepon. Nah, kita sering banyak tuh lihat driver-driver itu yang mereka masih menggunakan, telepon. Oke, itu adalah riset, itu adalah karena adanya academic problem. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau, faktor apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan di Tol Jagorawi dalam tahun 2022. Berarti itu adalah riset, itu adalah masalah ya. Oke, berikutnya kita pindah ke yang ekonomi, masih ke academic problem, masalah akademis. Setiap penelitian ya selalu diawali dengan permasalahan yang harus selesaikan. Kelangkaan minyak tanah misalnya, minyak goreng misalnya, itu kan masalah gitu ya. Minyak gorengnya itu, tidak ada ya ketika harga itu ditetapkan, kemudian ibu-ibu sampai antri panjang gitu ya, tapi belum dapat juga, wih ini masalah nih scarcity ya, kelangkaan gitu ya. Tapi kemudian oke udah selesai sekarang ya, sudah dicari-cari oleh pemerintah dan ternyata berhasil gitu ya beberapa hal, harga juga lebih ke mekanisme pasar, invisible hand, tapi kemudian ternyata muncul masalah baru. Masalahnya apa? Ternyata masalahnya itu adalah supply-nya banyak gitu ya, minyak gorengnya itu banyak, tapi harganya kok naik. Wah, ini beda banget dong dengan teori, bahwasanya kalau supply itu naik, maka harga turun. Ya kalau permintaan naik, maka ya harga naik gitu ya. Nah ini suplainya tambah kok harganya masih naik gitu. Oh ternyata demand-nya ini masih naik nih karena adanya panic buying misalnya. Nah gitu ya. Jadi untuk mengetahui tadi kalau masalah terkait dengan, kelangkaan minyak, oh ini masuk ke academic problem juga walaupun asalnya adalah, social problem. Kenapa? Kita bisa melihat misalnya, oh ternyata ada penimbunan misalnya ya, atau ada juga, ekspor yang berlebihan, jatah misalnya untuk dalam negeri tapi kemudian diekspor gitu ya, atau mungkin, bahan mentahnya yang banyak diekspor juga gitu ya, atau mungkin ihtikar atau penimbunan. Nah berarti itu dicari. Metodenya pakai apa? Ya banyak, tergantung Anda mau meneliti apa. Kalau meneliti kebijakan atau meneliti tentang, tadi kelangkaannya itu kenapa, ya berarti harus ke lapangan, itu berarti kualitatif berarti itu ya, karena dia nggak bisa kalau kuantitatif gitu ya, dia harus ke kualitatif, harus, observasi, harus melihat langsung, harus wawancara dengan pakar gitu ya, kemudian juga mungkin ada sedikit, studi dokumentasi gitu ya, untuk menemukan di academic problem. Nah, untuk menyelesaikan academic problem gitu ya, untuk menyelesaikan masalah, dia perlu adanya apa, masalah itu kan banyak gitu ya, masalah itu banyak sehingga untuk menyelesaikan masalah, langkah awalnya itu adalah fokus pada permasalahan. Jadi nggak bisa kalau kita mau, meneliti ya, "Oh banyak banget nih masalahnya Pak," gitu. Ya fokus. Nah, kita juga merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi yang saya sudah share di grup itu, nanti boleh dibaca lagi khususnya di, penulisan yang kualitatif gitu ya. Bahwa academic problem setelah, background, setelah latar belakang, kemudian nanti ternyata di latar belakang itu menemukan teridentifikasi banyak sekali masalah. Wah, banyak banget masalahnya, Pak. Ya iya, namanya peneliti itu ya fokus, berarti setelah background, setelah latar belakang, masuk kepada fokus masalah. Kita akan ambil ya satu atau 2 atau 3 permasalahan, pokok yang akan kita teliti, ya kan. Tadi terkait dengan minyak misalnya, ya nggak mungkin kita mau teliti seluruh Indonesia.
Ya mungkin sih bisa gitu, tapi kayaknya levelnya waduh berarti kita harus ke Aceh, harus ke Medan, ke, mana, ke Jambi, ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke NTB, banyak banget kayaknya nggak mungkin ini ya. Ya udah berarti dibatasi saja gitu, nanti ada fokusnya mau di mana. Nah fokus ini bisa dari sisi lokasi, dari sisi waktu, ya tempat tadi dan juga, cakupannya. Misalnya terkait dengan kelangkaan ini saya fokus di, ini saja deh, di distributor, ya. Kenapa? Karena ini yang paling utama nih distributor ini, ya. Sebenarnya di distributornya atau di produsennya, saya hanya fokus di, distributornya. Atau mungkin saya akan fokus hanya di, tokoh-tokoh, ahli dalam bidang perminyakan, misalnya minyak goreng gitu ya, bisa juga. Atau mungkin, saya pengen tahu tentang persepsi dari Majelis Ulama Indonesia nih tentang ini ya, terkaitnya dengan nanti ekonomi syariah, atau mungkin saya tanya ke ibu-ibu ajalah sebagai ini gitu ya. Nah itu berarti ada fokus masalah. Nah setelah fokus pada masalah, selanjutnya nanti adalah ada perumusan masalahnya. Nah perumusan masalah ini kalau di skripsi ya standar itu ya 2 lah ya atau 3 standar 2 lah ya. Sebenarnya kalau satu juga boleh saja gitu, cuman beberapa dosen pembimbing atau mungkin di Indonesia ini dianggap tidak biasa atau kurang biasa gitu, kok cuma satu doang sih, ya 2 lah gitu ya. Ya 2 lah, oke nggak apa-apa lah, tapi sebenarnya yang pertama itu biasanya dia hanya mendeskripsikan, oke. Nah, sudah selesai nanti ada tujuan, ada penelitian, nanti akan diulang lagi di berikutnya. Yang paling penting ini adalah karena ini adalah overview, yang paling penting itu adalah apa, kerangka teori. Nah, ada masalah. Masalahnya itu sudah difokuskan, sudah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, ini bagaimana nih, melihatnya itu mau pakai apa? Maka kemudian menggunakan kerangka teori, ya, kerangka teori atau di, veteran ini, menggunakan istilahnya itu adalah kajian pustaka, ya. Kajian pustaka itu sebenarnya ya mengkaji tentang pustaka, tentang literatur yang sudah ada. Misalnya saya membuat sebuah penelitian tentang manajemen destinasi pariwisata, karena saya suka wisata sih gitu ya, atau mungkin manajemen, halal hospital, rumah sakit syariah, ya, atau mungkin saya mau di kemarin yang penelitian terbaru saya itu di, manajemen klinik, ya, karena tadi mau di rumah sakit tapi karena Covid akhirnya agak susah, ya udahlah ke klinik aja gitu ya. Nah, di kajian pustaka ini berarti karena saya bicara tentang, manajemen klinik berbasis, maslahah atau maqasidus syariah gitu ya. Maka kemudian apa, berarti di kajian pustaka saya akan bahas tentang manajemen. Manajemen itu apa, seperti apa, bagaimana ruang lingkupnya, teori-teori terkait manajemen secara umum, ya. Kemudian berikutnya karena di klinik berarti saya akan fokus kepada manajemen klinik. Apakah manajemen klinik itu dia sama dengan manajemen puskesmas, sama dengan manajemen rumah sakit, ya agak deket-deket lah ya, hampir sama tuh ya. Nah, sehingga kemudian saya akan cari ya, saya akan bahas detail tentang, oh begini manajemen klinik yang sudah ada berdasarkan teori dan juga praktek dan juga, nanti laporan di jurnal. Nah, sudah selesai kemudian saya juga membahas tentang, maqasidus syariah, tentang maslahah. Kenapa? Karena saya ingin melihat tentang manajemen ini dia sudah bagus belum nih? Sudah sesuai dengan, maslahah, maqasidus syariah atau belum nih? Ya, maka saya akan membahas tentang, maslahah atau maqasidus syariah secara detail termasuk dalam ruang lingkup manajemen klinik. Nah, sudah selesai ya, teori-teori yang dikembangkan tentang manajemen klinik dan nanti dilanjutkan dengan di sini ada literatur review ya. Literatur review itu secara bahasa literal berarti ya review, review itu apa ya, murojaah, melihat kembali, review ya, review ya, berarti melihat kembali literatur yang sudah ada. Nah ini konteksnya adalah berarti kita mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi, jurnal, atau hasil penelitian orang lain yang memiliki kesamaan, terutama nanti terkait dengan, lokasi, kemudian populasi, kemudian juga waktu, ya, tempat, ya, kemudian juga cakupan pembahasan, cakupan penelitian, sampai kepada metode yang digunakan, ya, dan juga nanti hasilnya. Jadi biasanya teks dalam literatur review itu adalah begini, Abdurrahman, tahun 2012, kelamaan, diulang, 2018 ya, atau 2020 maaf. Jadi Abdurrahman, dari
UPN Veteran Jakarta Prodi Ekonomi Syariah telah melakukan penelitian mengenai manajemen klinik berbasis maslahah. Ya, penelitian ini dilakukan di salah satu klinik di Bogor. Metode yang digunakan adalah fenomenologi, ya, di mana melihat bagaimana pola manajemen yang ada di klinik tersebut. Ya, karena satu berarti nanti menjadi case study. Nah, kemudian dengan normatif legal studies, dengan studi norma Islam atau kita menyebutnya kemarin dengan Islamic research approach, ya, untuk melihat bagaimana pola manajemen yang ada di klinik tersebut. Ya, metode yang digunakan. Kesimpulannya atau hasil penelitian dari Abdurrahman ini adalah bahwa manajemen, ya, klinik di Bogor ini, ya, sudah beberapa bagian sudah selaras dengan nilai-nilai maqasidus syariah, utamanya terkait dengan hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Tapi pada konteks hifdzul akal, ya, ternyata masih kurang, terutama dalam penyediaan obat-obatan yang memiliki sertifikasi halal. Nah, itu temuannya. Nanti kita katakan di bawahnya, penelitian Abdurrahman berbeda dengan penelitian saya, ya. Biasa dengan peneliti yang akan lakukan. Kenapa? Karena peneliti fokus kepada manajemen rumah sakit yang lebih besar gitu ya, yang menggunakan wakaf misalnya. Nah, itu literatur review. Jadi Abdurrahman 2018, nanti ada Ahmad 2021, ya, nanti ada Abdurrahim 2021 juga tapi lebih terbaru lagi. Nah, itu namanya literatur review. Jadi mengkaji penelitian, ya, orang lain atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian kita dan memosisikan penelitian kita di antara banyak penelitian terdahulu. Itu namanya literatur review. Oke. Nah, setelah literatur review, ini berikutnya biasanya ada kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Nah, ini kadang masih bingung nih mahasiswa nih, kerangka pemikiran sebenarnya tadi, ya, satu kerangka framework, ya, untuk kita menyelesaikan masalah itu, ya, secara tadi logis dan sistematis gitu ya. Jadi ada masalah, ini teori-teorinya, ini kajian pustakanya, ini literatur reviewnya, terus Anda menyelesaikannya bagaimana? Nah, di cara menyelesaikan itulah, ya, disebut dengan apa, kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Nah, dari sini di kerangka berpikir itu nanti di dalamnya ada salah satunya adalah riset metodologi atau metode penelitian yang akan digunakan. Nah, ini biasanya masuk ke bab yang ketiga yaitu bab metode penelitian. Nah, teman-teman mudah-mudahan paham, masih ingat terkait dengan, what different between, method and methodology, ya. Mudah-mudahan masih ingat tentang beda antara metode dengan metodologi, ya. Ini berbeda ya. Kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode, kalau metode itu adalah ya tahapan-tahapan dalam menyelesaikan, permasalahan secara ilmiah. Nah, di bagian metode penelitian tentu saja baik itu di proposal ataupun di lanti laporan yang membahas tentang lokasi, kemudian waktu, kemudian jenis pendekatan, kemudian desain penelitian, kemudian jenis data, kemudian sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian cara menganalisis data, kemudian juga cara menyimpulkan dari data yang ada. Itulah riset metodologi, itu yang kualitatif ya. Kalau kuantitatif ya beda dikit saja, hanya dia menyebutkan tentang variabel-variabelnya. Nah, di riset metodologi inilah praktik dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Saya ingin meneliti dengan menggunakan grounded theory. Apa itu grounded theory? Grounded theory adalah kita turun ke lapangan, kita lihat di masyarakat, kemudian di masyarakat itu kemudian kita ambil satu teori tertentu. Oh, ini ternyata banyaknya minyak ini karena banyaknya mafia minyak nih katanya gitu ya, kata Menteri Perdagangan gitu ya. Susah
apa ya, susah nih mengalahkan, mafia minyak gitu ya. Nah, itu berarti nanti salah satunya adalah apa, oh berarti di sini, distribusi minyak goreng saja itu ada mafianya. Berarti kita harus tahu, oh ternyata, teori tentang distribusi ini yang paling mengganggu salah satunya itu adalah, mafia. Ya mafia ini dalam, fikih klasik ya nanti disebutnya atau apa, kegiatannya yang dilakukan oleh mafia ini ya tadi dari mulai ihtikar, menimbun, atau mungkin dia memonopoli juga gitu ya. Kemudian juga mungkin dia juga, ekspor tanpa adanya izin ekspor ya, tidak ada, pajak di sana gitu ya, dan lain sebagainya. Oh pakai grounded, oh atau saya mau pakai etnografi, bisa nggak ya pakai etnografi ya? Sebenarnya bisa, tapi, sepertinya kalau di khusus ini nggak bisa ya, kalau umpamanya di khusus tentang minyak ini beda. Jadi kalau etnografi itu lebih kepada, satu budaya di satu komunitas ya, kita sudah bahas itu ya. Misalnya kalau kita mau tahu tentang bagaimana sih sebenarnya, di satu pasar, tentang etika bisnisnya, etika dagangnya, misalnya di pasar Lenteng Agung, atau mungkin pasar di Blok M, atau pasar di Senen ya, Jatinegara gitu ya. Nah itu bisa pakai, etnografi. Tapi kalau kelangkaan minyak ini karena kelangkaan minyak itu salah satunya adalah karena, distribusi, dia lebih kepada fenomenologi ya, lebih kepada fenomenologi bisa, nanti case study-nya minyaknya di mana, "Wah Indonesia nggak mungkin." Ya mungkin saja sih, tapi kan sulit. Mau berarti kita harus datang ke Aceh, di sana minyak keperluan minyak bagaimana, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Jawa, ya, kemudian negara yang lain, wah di wilayah-wilayah yang lainnya, susah nih kayaknya. Ya udahlah kita batasi di Jabodetabek aja, bisa itu. Jadi ada fokusnya tadi, ada juga, pembatasannya. Nah ini setelah riset metodologi selesai, oh ini langsung di laporan biasanya ada penulisannya. Ya, ada penulisannya, yang biasanya itu dasarnya ada sistematis, dan juga logis. Ya kita hanya fokus di, bab satu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Oke, next slide. Ketika bicara tentang penelitian tentu saja ya, tadi saya sebutkan, bahwa menulis skripsi itu ya, bukan sesuatu yang menjadi beban. Bukan sesuatu yang memberatkan, menyusahkan, bikin ribet mahasiswa, bukan. Ingat ya, bahwa skripsi itu adalah melatih mahasiswa agar dia itu mampu untuk apa, berpikir. Tadi saya ulang terus kan, logis, sistematis, empiris ya. Juga mengajarkan, melatih mahasiswa untuk bisa menuangkan ide dan gagasan ya. Mahasiswa juga nanti dilatih dalam skripsi itu untuk dia problem solver ya, problem solving, menyelesaikan, masalah, baik itu masalahnya individu, komunitas, ataupun, masyarakat, ya. Nah, sehingga, kita belajar metode penelitian ini bukan hanya untuk, apa, selulus dari, prodi ini, bukan hanya lulus dari sarjana, tapi, dengan belajar metode penelitian, kita akan bisa menyiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi secara logik ya, jadi bukan hanya apa, perasaan saja. Saya kasih contoh begini, ini urgensi dari metode penelitian untuk individu. Misalnya nih ya, misalnya ada ikhwan, ada mahasiswa yang suka nih dengan mahasiswi gitu ya, suka dengan mahasiswa berjalan, sering, diskusi, sering ngobrol, ada kegiatan bareng dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba orang tua dari mahasiswi ini pindah ke luar Jawa, ya. Nah, tadinya mahasiswi ini juga mau, tetap kuliah nih, tapi ternyata kemudian harus ikut ke sana, akhirnya pindahlah dia ke sana. Nah, oh ini kan masalah nih, masalah pribadi kan. Aduh gimana nih mahasiswanya ya, kalau kebawa baper, ya udah baper duluan, sedih gitu ya, agak lebay-lebay dikit gitu ya. Nah, tapi kalau dia berpikirnya logis, oke ini masalah gitu ya, tapi saya harus berpikir logis. Logisnya apa? Bahwa, oh dia kan, memang ikut orang tuanya dan orang tuanya itu misalnya adalah tugas negara, jadi saya nggak boleh baper gitu ya. Ya udah, mungkin apa, LDR gitu ya, kalau LDR nggak enak ya udah, apa ya, lupakan gitu atau itu bukan
merupakan solusi gitu kan, lupakan itu ya. Jadi, oh ada masalahnya berarti tadi intinya kalau kita belajar metodologi berarti masalahnya adalah seperti ini, cara cara menyelesaikannya gimana, metodenya bagaimana, oh tadi ya sudah bisa LDR mungkin gitu ya, atau mungkin bisa, dia ya udahlah komunikasi kita seperti ini biasa saja, tidak terlalu ini gitu ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab itu ilajul hubbul jadid gitu ya. Oh, tahu nggak ya? Jadi ilajul hubbul jadid itu, oh ini agak-agak sedikit ini nih, ya mungkin yang lagi-lagi apa ya namanya itu lagi, puber gitu ya. Jadi, ilajul hub ya obat untuk cinta, obat untuk patah hati, patah hati itu adalah, hati yang baru atau ilajul hub ya obat dari cinta itu adalah cinta yang baru gitu. Oh, tapi itu di luar tema ya, sorry. Tapi intinya tadi melatih mahasiswa untuk melatih menyelesaikan masalah, ya. Jadi jangan ikut galau, jangan ikut sedih, ya dunia tidak selebar daun kelor gitu ya. Nanti masalah yang lain juga banyak di komunitas gitu ya, di keluarga. Misalnya keluarga ini ada masalah tentang warisan, wah harus ada metodologinya nih. Misalnya ada tentang ya biasa namanya juga keluarga, namanya juga sama orang tua tiap hari ketemu gitu kan ya. Apalagi sekarang dengan pandemi ini, belajar hampir di rumah, ini di rumah gitu. Nanti mungkin yang nggak paham, "Ini kok anak di rumah terus?" Ya iyalah kan belajar online Pak sama dosennya, gitu ya. Tapi jangan lama-lama juga kali kalau belajar selesai, iya Pak, mungkin sambil iseng-iseng lihat game online gitu, atau mungkin di medsos, atau mungkin apa, gitu ya. Tapi jangan seperti itu ya. Jadi ini, urgensi dari objek penelitian. Jadi, skripsi kita juga kalau bisa itu bermanfaat untuk kita sendiri gitu ya, secara pragmatis ya lulus lah gitu ya, tapi harusnya lebih dari itu ya, bermanfaat juga untuk komunitas. Nah ini makanya masalah itu kalau bisa, sesuatu yang memang menjadi problem di masyarakat dan kita ingin tahu jawabannya. Misalnya saya ingin tahu tentang, ini kenapa ya, Majelis Ulama Indonesia kan sudah memfatwakan tentang, kripto ini haram untuk jual beli gitu ya, tapi kok masyarakat masih banyak aja, malah tambah banyak gitu ya, malah tambah banyak yang mereka trading kripto gitu kan. Kenapa nih, apa yang salah gitu kan. Nah itu yang pertama. Tapi di sisi lain juga, bisa juga nih, apa namanya, misalnya yang sudah kelihatan, kalau tadi kan nggak terlalu kelihatan tuh ya kalau kripto ya. Misalnya ini kan udah tahu gitu ya bahwa riba itu haram gitu kan, udah tahu riba itu haram, buktinya dari mana? Ya dari, inilah fatwa MUI gitu kan, tapi kok masyarakat masih biasa ya, kayaknya ini ada yang salah deh, kayaknya kok aneh gitu ya. Nah misalnya kita sedih banget nih kalau misalnya lihat itu, kita lihat ke bank ribawi itu, bank konvensional itu orangnya, banyak gitu ya. Antri sampai yang mau ambil layanan gitu, tapi kita lihat di bank syariah itu sedikit gitu ya, kadang malah langsung dipanggil, enak juga sih lebih privat gitu ya, tapi kan kasihan juga kalau ini sedikit gitu ya. Nah, kemudian, oh ini ternyata jadi apa, jadi, ini nih masalahnya nih berarti harus diselesaikan, gimana caranya? Oh ternyata salah satu riset menunjukkan, tingkat literasi dari keuangan, ekonomi, dan bisnis syariah di masyarakat itu yang kurang. Sehingga harus ada literasinya nih, peningkatannya nih, bagaimana caranya? Ya buat program lah, apalah apalah gitu ya, kita bisa buat itu. Oke, jadi urgensi dari penelitian ini terkait dengan apa, tujuannya tentu saja tadi, bermanfaat, bagi individu, komunitas, dan juga masyarakat. Tetapi karena kita Islam ya, maka kemanfaatnya itu dalam bentuk apa, maslahat dunia dan akhirat. Luar biasa. Oke, next slide, berikutnya. Merumuskan masalah penelitian. Ya, ini, di bab 1 tadi saya sebutkan sebenarnya, bahwa yang namanya proposal penelitian ya, itu sebenarnya ya, proposal penelitian sebenarnya itu dia tidak mengikuti bab. Ya, tidak mengikuti bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian atau metode penelitian. Sebenarnya tidak seperti itu ya, tetapi agar memudahkan mahasiswa ketika dia nanti mau langsung ke skripsinya atau tesis, maka ya udahlah langsung aja buat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 langsung ke metode penelitian biar mudah ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya yang namanya proposal
ya how to propose our thesis gitu ya. Bagaimana memproposalkan, bagaimana mengusulkan ya, mengajukan tesis atau skripsi gitu ya. Maka ya pertama pasti, di tahapan pertama biasanya seperti ini, ya mudah-mudahan sama ya, saya lihat di buku pedomannya sama. Jadi pertama itu biasa mahasiswa itu harus mengajukan, pengajuan judul skripsi. Nah gitu ya. 3 atau 5 judul. Sebenarnya lebih tepatnya bukan judul sih, dia lebih kepada topik ya dalam sebuah tema tertentu. Nah, nanti biasanya dikasihkan ke dosen pembimbing, ya disetujui, kemudian nanti ke, kaprodi. Biasa kaprodi itu akan memilih, dari 3 ini sebenarnya bagus sih gitu ya, tapi bahkan yang nomor satu ini sangat bagus sekali, tapi sangat ideal, kayaknya nggak mungkin deh, masa kamu mau mau meneliti, ya istilahnya itu di UK gitu kan ya, atau meneliti mungkin di Papua gitu, "Oh kamu orang Papua?" Gitu, "Oh ya nggak apa-apa sih, boleh lah," gitu. Tapi kalau, tinggalnya di sini ya sayang juga ke Papua, jauh gitu ya, kecuali memang orangnya suka, petualang gitu sekalian pakai etnografi ke Papua gitu ya. "Oh bisa nggak ekonomi syariah?" "Ya bisalah, banyak," gitu ya. Oke, ya jadi, 1 nggak bisa, kedua, udah banyak nih penelitiannya, "Oh ya udah yang ketiga aja kamu deh, yang ketiga aja, oke ini judulnya ini, temanya ini, topiknya ini, judul boleh ganti-ganti." Oke, itu di tahap pertama, jadi pengajuan judul ya. Nah, apa yang jadi pertimbangan, ya yang standar untuk pertimbangan itu pertama ya prodi ya, program studi. Karena kita adalah ekonomi syariah, sehingga ya skripsi kita itu harus ekonomi syariah, ya. Nih, ini masih banyak di beberapa kampus gitu ya, saya barusan juga diskusi dengan seorang dosen juga, ada yang ngajar di, satu prodi ekonomi syariah, ternyata ini isinya ekonomi semua gitu, nggak ada syariahnya. Ya bahkan mata kuliah kewirausahaan syariah pun ya atau mata kuliah, kewirausahaan, dia hanya kewirausahaan saja gitu ya, tidak ada, syariahnya. Padahal kita menggunakan kata, syariah gitu ya. Berarti, perlu diperbaiki nih, berarti, karena kita itu adalah prodi ekonomi syariah, ya harus ada ekonomi syariah. Misalnya di mana, Pak? Ya misal paling minim itu ada di landasan syariahnya di, bab kedua nanti gitu ya. Jadi ini juga penting, ini di next level, kemarin mungkin yang sudah pernah, ikut webinar saya. Jadi di ekonomi syariah jangan hanya objek penelitian itu hanya, lembaga keuangan syariah. Artinya ekonomi dan bisnis syariah jangan hanya dijadikan sebagai objek saja. Ya, tetapi metodenya pun itu harus Islami. Nah, ini penting gitu ya. Ya walaupun sekarang itu ya karena itu kesannya itu hanya objeknya saja, udahlah, walaupun dia pendekatannya metodenya pakai apa saja, ya tapi dia penelitiannya itu di perbankan syariah, di asuransi syariah, di leasing syariah, di pegadaian syariah, di saham syariah, di trading syariah, gitu ya. Nah, jadi hanya sebagai objek saja. Nah, untuk pengembangannya kalau objek kemudian dikembangkan sih oke, tapi kalau level, degree ini sarjana itu mendeskripsikan, nanti kita akan jelaskan, itu juga sudah cukup. Oke, kembali ke notebook ya, back to screen. Nah, merumuskan masalah penelitian berarti ini, ketika kita sudah mengajukan tadi judul sudah selesai, diajukan, "Oke Pak, judulnya oke kamu diterima, judulnya ini ya, temanya ini, topiknya ini." "Oke siap Pak." "Berarti apa Pak sekarang dilanjutkan?" "Sekarang kamu lanjutkan dengan" kamu nggak apa-apa ya, Anda gitu ya. "Sekarang, kamu ini aja deh fokus, buat proposal." Nah, dalam proposal yang pertama itu adalah latar belakang. Kenapa Anda memilih tema ini? Gitu ya. Nah, latar belakang ini berarti dia berisi, teori versus implementation, ya. Ada teori, dengan implementasi. Udah tahu kan itu adalah masalah. Gap antara teori dengan implementasi itu adalah, masalah, "Kayak gimana Pak? Saya kan mau meneliti tentang ini." Oke, ya. Berarti yang namanya masalah, tadi sudah disebutkan, minimal banget itu adalah sesuatu yang belum Anda ketahui, itu masalah tuh, minimal buat Anda gitu ya. Nah, teori dan implementasi berarti teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa, kemudian juga bagaimana dalam pengembangannya. Nah, ini penting ya. Jadi di latar belakang atau proposal dan juga nanti juga skripsi juga, ya proposal itu diawali dengan latar belakang, yaitu memaparkan
ya tentang permasalahan atau tentang latar penyebab, latar belakang. Sebenarnya agak salah juga sih ya, latar namanya latar ya belakang, belakang ya latar, tapi ya nggak apa-apalah udah mafhum lah jadi latar belakang. Nah, di latar belakang Anda berarti apa? Memaparkan berbagai teori, berbagai data, fakta, dan juga implementasi yang ada di masyarakat di satu objek penelitian ya yang terkait dengan apa? Dengan nanti masalah yang ada ya. Masalahnya Anda mau meneliti tentang apa ini, Pak? Masalahnya tentang misalnya tentang hotel syariah. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, layanan yang hotel syariah itu? Ya, apakah harus pakai jilbab semuanya? Apakah harus salam ya? Atau seperti apa? Ah, ya udah, berarti kamu latar belakangnya itu bicara tentang bagaimana dari perkembangan hotel syariah, ya kemudian fatwa-fatwa tentang hotel syariah, kemudian ada nggak panduan atau mungkin asosiasi dari, hotel syariah, kemudian juga nanti syariah sendiri sebenarnya ngaturnya tentang hotel ini seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau mau case study misalnya, nanti fokus kepada satu hotel tertentu gitu ya, maka ya udah berarti Anda akan lihat bagaimana masalah yang ada di hotel, itu, gitu ya. Nah, itu adalah latar belakang, ada teori versus implementasi dan juga, fakta versus data. Jadi, kalau diibaratkan itu, ya latar belakang itu mengantarkan kita kepada, permasalahan yang akan kita teliti, gitu ya. Itu adalah latar belakang. Oke, kalau belum paham nanti boleh ditanyakan. Nah, setelah latar belakang kita ketahui, ternyata otomatis di sana ada berbagai masalah, ya, ada identifikasi masalah, ya, yang apa, yang, "Oh ternyata masalahnya banyak banget Pak." Nah setelah diidentifikasi ini, kalau merujuk kepada buku, pedoman, skripsi di FEB ini ya, maka dia ada fokus setelah latar belakang itu dia fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Ya tadi dari masalah yang banyak itu kemudian apa, kamu fokus kepada satu masalah saja. Ya, satu masalah aja fokus, nanti pertanyaan penelitian bisa 2 gitu ya, atau lebih gampang ya udahlah Anda fokus kepada 2 masalah ini. Ya, misalnya bagaimana sebenarnya pengembangan dari SDM syariah, ya, pengembangan dari SDM di, pengelolaan wakaf misalnya, atau mungkin di halal industri atau di fintech. Nih, fintech ini sebenarnya, aduh agak-agak meragukan ya, saya juga mau investasi di satu, apa, satu ini tertentu agak-agak khawatir gitu ya. Bahkan saya sudah kemarin yang satu di ini saya sudah, install dan ya 200.000 atau 300.000 lah saya investasi, tapi agak meragukan juga gitu. Ya udahlah mendingan nggak usah lah gitu ya, belum lanjut lagi 300.000 biarin aja lah gitu ya. Nah, ini kenapa nih di fintech syariah nih masalahnya? Apakah masalah kebijakan atau ada masalah SDM atau masalah image ya di masyarakat atau juga terkait dengan, mungkin bagaimana, kompetisinya, kompetitornya dengan fintech yang konvensional atau yang lainnya, ya. Nah, itu berarti, fokus, "Oke, saya mau fokus, Pak, saya di satu satu fintech saja," misalnya, atau tadi kalau saya mau penelitian, saya di satu pasar saja, misalnya di Pasar Lenteng Agung misalnya. Kenapa Lenteng Agung ya? Mungkin yang paling dekat kali gitu ya. Lenteng Agung atau Pasar Minggu, oh Pasar Minggu harusnya ya, atau Pasar Minggu misalnya gitu ya. Nah, itu berarti dia fokus. Fokus itu tadi saya sebutkan, fokus itu bisa lokasi, bisa waktu, bisa objek tertentu, bisa juga apa, populasinya dan juga bisa sampelnya. Nah, ini, identifikasi masalah atau di pedoman itu adalah, fokus penelitian, tidak jauh berbeda. Nah, dari fokus penelitian itu kemudian nanti akan dituangkan ke dalam sebuah rumusan masalah atau bisa perumusan masalah atau di, pertanyaan penelitian, sama saja. Nah, di sini ada level yang paling rendah itu adalah apa, ya, kalau apa ini sebaiknya dihindari, kecuali nanti kalau di kuantitatif. Kalau di kuantitatif itu biasanya dia memang apa hubungan antara X dengan Y, apa hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y itu biasanya apa. Tapi kalau di kualitatif dia lebih banyak menggunakan how, ya, menggunakan kenapa, mengapa, bagaimana, ya. Bagaimana manajemen, hotel syariah. Ya,
bagaimana manajemen hotel syariah X di, Jakarta misalnya, atau di Kota Bogor misalnya. Nah itu ya. Jadi bagaimana kenapa? Karena untuk menjawab bagaimana, otomatis dia itu harus mendeskripsikan dan juga menganalisis. Ya, kenapa? Misalnya juga pasti akan bicara tentang penyebab. Misalnya di pertanyaan pertama, ketika dia itu, kenapa anak muda beberapa gitu ya, atau kenapa ya, misalnya kenapa, narkotika itu banyak berkembang di kalangan artis misalnya. Wih, ini risetnya harus di artis nih gitu ya, padahal nggak semuanya ngaku juga gitu, tapi kita bisa jawab juga kalau mau gitu ya. Oh ternyata misalnya jawaban sementaranya, ternyata kenapa artis banyak pakai narkoba, ya banyak sebagian perlu perlu data sih ya, ini lebih kurangnya lah gitu ya, misalnya atau contohnya. Jadi kenapa? Oh karena artis itu gitu ya, mereka itu betul-betul, kerja keras gitu ya, bahkan syuting itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa dini hari gitu. Jadi mereka harus betul-betul, fresh gitu ya, ketika dia misalnya, capek gitu, dia padahal harus senyum di depan kamera gitu ya, atau mungkin harus nangis di depan kamera gitu ya. Oh itu mungkin, oh sebabnya itu mungkin mereka jadi sebenarnya lebih kepada untuk apa, untuk ya meningkatkan stamina mereka sebenarnya, tapi tetap salah gitu ya. Oke itu jadi ada perumusan bahasa itu adalah, kenapa dan bagaimana. Berikutnya, ya terkait juga masih dengan tingkat analisis nih. Nah ini mungkin kalau ada yang nanya, "Pak bedanya apa antara, skripsi, tesis dengan disertasi?" Ini salah satunya, ya. Bahwa dalam atau di level pertama ini biasanya di degree, di sarjana, dia menguraikan, ya, artinya mendeskripsikan, menarasikan, ya, tentang, data yang ditemukan. Ya, dia udah dianggap lulus dengan analisis ringan, ya. Dia mendeskripsikan tentang misalnya, pengaruh misalnya brand, ya, terhadap kepercayaan, konsumen ya, atau mungkin juga yang kedua misalnya pengaruh, dewan pengawas syariah terhadap kepercayaan, nasabah. Wah, oh itu kuantitatif ya, jadi dia hanya mendeskripsikan itu saja sudah cukup atau mungkin dia ingin tahu tentang, misalnya, pengelolaan wakaf tunai di bank X misalnya. Berarti dia mendeskripsikan itu sudah lulus ya dengan analisis ya ringan. Nanti terutama ada analisis tentang, berarti, validitas datanya dalam menganalisis ini datanya bener kamu bener nggak nih? Kamu, ke banknya itu berapa kali? 2 kali, Pak. Kurang gitu ya, minimal 5 kali gitu ya. Terus kamu wawancara dengan siapa? Dengan ini, Pak, dengan, bagian apa, mungkin, product development, nggak nyambung. Itu kan ngomongin tentang ini, tentang apa, tentang wakaf, harusnya ke divisi khusus tuh di funding-nya mungkin atau di bagian, divisi wakafnya, gitu. Jadi itu nanti pentingnya ada dosen akademik, dosen pembimbing ya dan juga, kaprodi nanti. Nanti kalau nggak paham boleh tanya saya juga boleh. Jadi di level sarjana itu dia lebih pada deskripsi dan juga analisis ringan. Nah, di level master dia juga ada, analisis ya, dia lebih mendalam dan juga ada evaluasi ringan. Ya ada, evaluasi, ada kritiknya itu di, level master. Sedangkan di level doktoral, PhD, maka dia, evaluasi kritis dari berbagai teori yang berkembang dan dia akan mengkonstruk satu teori ya terkait dengan apa, data yang dia, temukan. Nah ini bedanya skripsi, tesis, dan disertasi, bedanya antara sarjana, magister dan ekonomi syariah apa dan, apa, untuk, doktoral. Nah gimana kalau Pak saya S1 tapi saya mau bikin, konstruk teori, ya boleh aja silakan aja, coba aja bisa atau enggak gitu ya, mudah-mudahan bisa lah, saya yakin, bisa juga kalau mau dicoba gitu, atau mungkin analisisnya lebih mendalam Pak, ya nggak apa-apa itu lebih bagus gitu. Jadi ini kan yang saya bilang sarjana yang bilang saya sarjana ini, apa, analisis ringan itu kan sebenarnya, minimalis gitu ya, jadi, minimal gitu. Jadi minimal tuh sampai di sini, bukan, oh hanya di sini saja gitu ya. Jadi kalau mahasiswa itu bisa mendeskripsikan data dan data itu valid itu dianggap sudah, lulus. Ya ada analisis ringannya. Oke, ini tingkat analisis yang berikutnya, terkait dengan apa?
Rumusan tujuan penelitian tadi ya, bahwa tujuan penelitian itu sebenarnya kalau kita mau nulis di proposal itu ya cukup copy paste dari, rumusan masalah ya, hanya kata tanyanya diganti dengan apa, menguraikan, menganalisis, ya mengkonstruk teori atau mungkin, mencari solusi. Nah, kalau di, sarjana juga dia lebih pada menguraikan dan, menganalisis. Jadi jangan sekali-kali menulis di tujuan penelitian itu untuk mengetahui, jangan ya. Kalau mungkin, di kuantitatif mungkin biasanya ada, mengetahui hubungan antara X1 dengan Y. Tapi kalau di kualitatif itu tidak boleh menggunakan kata mengetahui, tapi lebih kepada menguraikan, mendeskripsikan, ya menarasikan, dan yang paling penting yang standar itu adalah menganalisis, ya. Menganalisis, tentang, manajemen pengelolaan resort syariah, ya. Menganalisis tentang implementasi akad pegadaian, ya. Menganalisis tentang, leasing di, perusahaan Y, ya. Menganalisis tentang, pendapat imam madhab tentang baik wafa, ya, atau mungkin tentang, digital money, ya, atau mungkin tentang, sukuk dan lain sebagainya. Jadi menguraikan jadi, tujuan penelitian adalah untuk ya, untuk menguraikan, untuk menganalisis, untuk menarasikan, untuk, mendeskripsikan, ya, standar untuk menganalisis, oke. Nah, kalau di level berikutnya itu ada mencari solusi permasalahan, biasanya ini riset yang action research ya, atau policy research ya, riset yang sifatnya itu kebijakan, dia akan mencari, solusi baik itu kasuistik ataupun, secara menyeluruh dan di level berikutnya adalah rekonstruksi, membangun teori dan alternatif jawaban lebih komprehensif. Ya, jadi ada teori misalnya, saya mau meneliti tentang kinerja perbankan, ini kalau di level ini ya, atau tiga-tiganya deh. Saya ingin meneliti tentang kinerja, perusahaan, kinerja perbankan syariah atau kinerja perusahaan. Nah, ini teman-teman kalau yang mau jadi, pengusaha, pengen punya perusahaan, ya dia harus tahu, elemen-elemen dalam sebuah kinerja. Ya jadi, perusahaan ini dianggap sehat, bank ini dianggap sehat ketika ya kinerjanya itu bagus. Oke, standar untuk pengembangan kinerja yang konvensional sudah sangat banyak gitu ya. Saya ingin kepada, kinerja syariah. Maka kemudian, saya akan meneliti tentang kinerja, perbankan syariah, ya pendekatannya yang syariah juga lah ya, berarti, pendekatannya adalah, makosid. Saya menggunakan, makosid indeks. Nah, kalau di S1 maka dia cukup apa, cukup menggunakan satu teori misalnya dari, Mehmet Sutai, dari Tholib, atau mungkin dari Pak Ascarya yang di BI gitu ya, Pak Ascarya bikin tentang makosid indeks. Maka S1 dia cukup menggunakan satu teori, kemudian digunakan untuk melihat kinerja perbankan, bank syariah misalnya atau perusahaan, itu sudah selesai, lulus gitu ya. Nah, kalau di level master dia lebih naik lagi levelnya nih ya, dia akan, tidak hanya menyelesaikan teori itu, tapi kemudian dia akan, menganalisis ya, menganalisis bagaimana ya kinerja dari masing-masingnya lebih, detail. Nah, sedangkan ya pada level, doktoral, maka dia pertama harus bisa memetakan teori-teori tentang kinerja, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia harus mengkonstruk, dia harus membangun, teori baru ya terkait dengan apa, dengan kinerja itu ya, harus dibangun tuh, dia harus buat satu teori baru tuh tentang, teori tentang kinerja untuk perbankan syariah. Nah, yang ketiganya baru dia harus, bisa mengaplikasikan temuannya atau teorinya itu dalam sebuah, case study. Nah, inilah nanti yang disebut dengan apa, bagaimana merumuskan tujuan penelitian. Oke, berikutnya, ini merumuskan tujuan penelitian, jadi intinya bukan hanya mengetahui, tapi juga menguraikan, menganalisis, dan juga mendeskripsikan, ya. Berikutnya adalah terkait dengan kontribusi dan signifikansi penelitian, ya. Di sini kita lihat, ya namanya penelitian kita itu harus bermanfaat,
Wah, ingat ya hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Berarti penelitian kita, skripsi kita itu juga harus apa, harus bermanfaat untuk masyarakat, untuk komunitas, untuk individu kita, ya, untuk lingkungan kita. Nah ini. Nah, tadi mungkin, saya udah jawab dulu kemarin juga kenapa ini metode belajar kok pakai ayat? Ya iya, karena kita pakai ekonomi syariah gitu ya. Tadi saya sebutkan, banyak juga nih prodi ya, prodi ekonomi syariah tapi risetnya itu, nilai syariahnya itu kurang gitu ya. Nah ini ya perlu diperbaiki sedikit demi, sedikit, tapi biasanya tergantung kepada dosennya, dosen pembimbingnya, kaprodinya dan, yang lainnya. Nah itu biasanya, terjadi di situ. Oke, nah berarti individu ada masalah yang kemudian nanti bisa diselesaikan dari individu itu atau mungkin, juga komunitas ada permasalahan ya dan juga masyarakat. Nah bedanya tadi kalau, signifikansi kontribusinya penelitian kita bukan hanya untuk dunia saja tapi juga, untuk akhirat juga gitu kan. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang narkoba misalnya, ya bukan hanya dunia saja tapi juga memang itu karena diharamkan dalam Islam, ya ada manfaatnya, ada maslahatnya fid dunya wal akhirah. Oke. Nah, ini, kalau kita mau menulis, proposal tesis, skripsi ya, tapi saya biasanya karena ini biar ada yang sedikit jadi tesis lah ya, tapi skripsi lah ya. Jadi bagaimana cara kita menulis proposal, skripsi. Saya sudah sebutkan tadi, ya mengikuti ini, ya hanya sampai bab 3 saja ya. Jadi cara menulis apa, proposal skripsi ini ya sampai di bab 3. Tadi saya sudah sebutkan tentang ini ya, tentang apa, tentang, kenapa harus pakai, bab 1, 2, dan 3 karena sejatinya adalah bahwa, namanya proposal itu nggak pakai bab pun tidak apa-apa, yang penting ada latarnya, kemudian juga ada, apa, fokus masalahnya, ada, perumusan masalahnya, ada tujuannya, ada signifikansinya. Nah, semua itu bisa dijadikan diletakkan di, proposal penelitian gitu ya. Jadi jangan ini, jangan apa, "Oh Pak berarti ini, babnya 1, 2, 3." Iya, karena itu biar lebih mudah ya. Jadi ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian atau metode penelitian sebenarnya yang lebih lebih tepatnya. 4, 5, 6 itu nanti setelah riset. Oke, nah ini di bab 1 kontennya, jadi kalau kita mau buat semacam penelitian gitu ya, kalau kita mau membuat skripsi langsung saja ya, ketika kita membuat skripsi gitu ya, secara otomatis kita apa, harus menuliskan bab 1 pendahuluan, isinya adalah latar belakang, kemudian fokus penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat signifikansi hasil penelitian. Nah, ini biasanya nanti ditambah dengan, sistematika penulisan, tapi itu tinggal copy paste lah ya, gampang ya. Maksudnya copy paste artinya, ya kita tinggal tinggal menulis sistematika penulisan, bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, sudah gitu ya, bab 4-nya ini, bab 5-nya ini, nah bedanya nanti kalau proposal berarti dia akan diteliti ya, sementara kalau penelitian berarti sudah diteliti. Nah, itu bedanya gitu ya. Oke, next. Jadi, bab 1 pendahuluan, pertama biasanya menggunakan, 1.1 itu latar belakang, ya sudah tahu tadi ya latar belakang itu adalah pemaparan tentang, latar dari permasalahan yang akan diteliti dan dia biasanya menggunakan, cara berpikirnya itu adalah, induksi ya. Jadi dari umum ke khusus gitu ya, dari umum, ke khusus. Misalnya saya mau meneliti tentang, manajemen dari kebanyakan manajemen ya. Kita pengen meneliti tentang jangan hanya manajemen lah, yang lain banyak ya. Saya ingin meneliti tentang, hotel syariah gitu ya. Maka di latar belakang ini saya akan bicara tentang, dari awal tentang, bagaimana perkembangan hotel syariah di Indonesia, hotel mana saja yang ada, kemudian, karakternya itu seperti apa sih, kemudian nilai-nilai syariahnya itu seperti apa. Nah, kalau kita mau case kasus kepada hotel tertentu ya, misalnya hotel di Jogja misalnya. Jakarta aja lah yang deket ya atau Bogor ya. Nah ketika di Bogor misalnya ya, nah maka kemudian
Kita juga akan, singgung terkait dengan perkembangan hotel yang ada di Bogor. Nah, hotel syariah di Bogor itu ada berapa, kemudian nanti, oh yang agak menarik ini ada hotel yang ini nih, hotel A misalnya gitu, hotel Alif misalnya. Kenapa? Karena, dia hotelnya itu baru gitu ya, juga membawa konsep syariah, di situ ada no drug, no macam-macam lah gitu yang diharamkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia pilih, di situ gitu. Nah, jadi masalahnya apa nih? Oke, saya akan fokus masalah kepada mungkin, syariah compliance atau mungkin kepada, standar layanan layanan dari, syariahnya atau mungkin kepada, desainnya bisa juga atau mungkin kepada, bagaimana mungkin yang tempat untuk minum bar gitu ya. Kalau bar itu seolah-olah itu kayak negatif padahal, bar itu bisa aja isinya adalah minuman herbal gitu ya lain sebagainya itu mungkin ada karaokenya atau tidak. Wah, gitu ya. Nah, itu berarti harus datang ini loh hotel syariah standarnya dan seterusnya. Nanti merujuk kepada, fatwa DSN misalnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti fokus baik lokasi, tempat, waktu, cakupan gitu ataupun permasalahan baru dirumuskan masalahnya. Nah, ketika rumusnya sudah ditentukan baru ke tujuan penelitian dan hasil, manfaat dari penelitiannya. Manfaatnya untuk siapa nih? Untuk individu, untuk mahasiswa ya minimal lulus sarjana, oh pragmatis sekali ya, ya masih boleh lah gitu ya, nggak apa-apa tapi kayaknya nggak ditulis juga nggak apa-apa orang udah tahu kalau nulis ini buat sarjana gitu ya. Jadi, manfaat penelitiannya ini misalnya untuk pengelola hotel akan, meningkatkan dari kesyariahan hotel tersebut kepada, customer bagi pelanggan hotel akan merasa lebih, nyaman karena lebih syar'i ya, bagi pemerintah akan memberikan dampak positif juga karena mengurangi peredaran dari, miras gitu ya, karena hotel, syariah itu tidak menggunakan atau tidak memberikan layanan, khamar atau minuman keras gitu ya. Itu bab satu. Bab kedua terkait dengan tinjauan pustaka, nah ini harus ada prakteknya, harus ada contohnya bahwa pembahasan masing-masing bidang penelitian. Kalau saya tadi mau meneliti tentang hotel syariah ya berarti, hotel itu apa, kemudian perkembangan hotelnya, kemudian hotel syariah itu seperti apa, bagaimana misalnya manajemen hotel syariahnya, siapa saja yang melakukan, penelitian tentang ini, bagaimana hasilnya, itu dia masuk juga langsung ke literatur review. Tadi kita sudah bahas tentang literatur review dan juga, kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ya. Ini biasanya ya 3 ini, tapi di bagian yang pertama ini ada 2.1 ini pembahasan masing-masing bidang penelitian ini kalau di kuantitatif biasanya dia masuk ke dalam operasional, dengan definisi operasional ya. Jadi apa saja yang mau dibahas masing-masing istilah itu dijelaskan di sini, termasuk juga nanti landasan syariah tentang hal tersebut. Nah ini biasanya yang tidak terlalu banyak nih, saya juga lupa nggak tuliskan. Jadi setelah pembahasan itu dia ada apa yang disebut dengan disebut dengan, landasan, syariah. Oke, tinjauan pustaka gampang sekali, kemudian ada metode penelitian, ini yang kita pelajari, waktu dan lokasinya seperti apa, pendekatan penelitian apa yang digunakan, kemudian desain penelitiannya, kemudian jenis data, kemudian sumber datanya sumber data itu seperti apa, primer atau sekunder, teknik pengumpulan datanya, apakah kalau kualitatif berarti observasi, interview, dan juga, studi dokumen. Menganalisis data bagaimana cara menganalisisnya, apakah menggunakan paling standar itu triangulasi, atau mungkin etnografinya Spreadly, atau mungkin pakai fenomenologinya Husserl, dan lain sebagainya, atau pakai strukturalismenya Levi-Strauss, dan lain sebagainya, atau mungkin pakai, teorinya Ibnu Khaldun yang lebih islami, atau mungkin Ibnu Taimiyah terkait dengan, mekanisme pasar gitu, atau mungkin dengan Abu Yusuf, dengan, teori Khawarij gitu ya, dan lain sebagainya, sangat banyak ya. Bagaimana menganalisisnya atau mungkin, ya udah saya menganalisis pakai fatwa aja Pak, oh ya udah berarti, cara menganalisisnya teknik, penganalisis data itu dengan fatwa. Nah itu, oh ini tadi yang kelas A yang sudah hadir, alhamdulillah, itu yang kita bisa bahas hari ini dan saya akan berikan waktu lebih banyak untuk bisa diskusi, untuk, bagaimana mengembangkan, membuat proposal, skripsi gitu ya, sehingga nanti, mudah-mudahan ya di UCP 2 ini tidak ada permasalahan nih terkait dengan membuat proposal,
skripsinya itu. Nah, sekarang adalah waktu untuk proposal